NU banyak tersinggung. Karena kiai-kiai NU sering tidak diajak bicara, diajak berembuk oleh tokoh-tokoh yang non-NU. Akhirnya NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai sendiri. Tidak tahunya, Tuhan yang ngatur, tidak lama terjadi PRRI, pemberontakan PRRI yang banyak sekali tokoh-tokoh Masyumi non-NU terlibat. Seandainya NU tidak keluar dari Masyumi, ikut dibubarkan. Padahal waktu keluarnya NU dari Masyumi bukan karena mengetahui akan ada pemberontakan, tidak. Tapi itulah tangan Tuhan yang ikut campur, menggerakkan hati para ulama NU agar keluar dari Masyumi. Ya sebetulnya hubungan itu tidak berjalan mulus karena perbedaan latar belakang. Kebanyakan tokoh-tokoh Masyumi adalah berpendidikan barat, menjadi intelektual dan menganggap enteng para ulama NU yang sebetulnya tidak kalah dari mereka. Karena adanya ketidaksesuaian pendapat dengan tokoh-tokoh dalam Masyumi, maka ulama-ulama NU mendirikan partai dan akhirnya menjadi pemenang ketiga dari pemilu. Dalam kurun itu yang menonjol adalah pemberian gelar Waliul Amri Daruri Bisyaukah kepada Presiden Soekarno yang dilandaskan dengan ketentuan-ketentuan di dalam fikih. Orang-orang yang tidak paham fikih menganggap itu upaya menjilat Bung Karno, padahal sama sekali jauh dari itu. Nah, ketika itu NU masih memperjuangkan Islam menjadi dasar negara yang dilakukan di dalam waktu 56 sampai 59 di dalam Majelis Konstituante. Sebetulnya masalah NU dengan PKI itu sudah jauh lebih awal ya. Tahun 48 kan terjadi pemberontakan Madiun, di mana para kiai dari berbagai pesantren dibunuh oleh orang-orang PKI. Dan itu menjadi peristiwa yang membuat NU sangat waspada. Tidak hanya NU saya pikir, juga banyak kelompok lain termasuk TNI dan pihak-pihak non-Islam. Setelah demokrasi terpimpin, setelah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, posisi Bung Karno kan kembali menjadi kepala pemerintahan. PKI memanfaatkan Bung Karno, dan Bung Karno pun menurut saya terlalu percaya kepada PKI. Dan ini mendapatkan perlawanan dari TNI dan juga dari umat Islam serta kelompok-kelompok lain yang tidak setuju dengan PKI. Dan itu mencapai puncaknya pada tanggal 30 September ketika G30S PKI, maka terjadilah yang kita lihat. Jadi peristiwa 65 itu harus dilihat bahwa itu konteks sejarah dan konteks pemberontakan di Indonesia. Tidak boleh hanya dilihat konteks korban daripada 65 saja. Karena adanya korban itu karena adanya pemberontakan. Itu. Dan yang di NU pun yang jadi korban juga banyak. Nah, yang jadi masalah memang adalah keterlibatan sejumlah kawan dari Ansor dalam tindakan kekerasan yang memakan korban sangat banyak. Tapi kita tidak bisa menyalahkan kawan-kawan ini karena pada saat itu kondisinya adalah perang antara membunuh atau dibunuh, dan mereka pun ditekan oleh satu kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Mereka harus melakukan tindakan kekerasan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Itu bagian dari perjalanan sejarah. Biarlah itu berlalu, bangsa ini biar bersatu. Tapi itulah, itu urusan sejarah, itu peninggalan sejarah kita nggak usah bicara itu lagi. Mari kita rekonsiliasi antara sama anak bangsa ini. Nah, kita belajar dari peristiwa itu untuk tidak kita ulangi